Pagi Bapak. Pagi, Om Mari. Ini lagi buat apa Pak? Lagi mau ngecek semaian melon. Sembilan melon. Ini rock melon. Saya rendam kemarin siang, kemarin pagi, kemarin sore baru saya peram. Terus direndamnya terus ditaruh di box ini untuk apa Bapak tujuannya? Ini untuk pemeraman ya, pemeraman sama dengan fungsi inkubator. Jadi benih itu kalau diperam dalam kondisi hangat dan lembab itu akan mudah sprout. Jadi salah satu cara untuk kita mematahkan dormansi benih seperti itu. Nah kemarin untuk perendaman saya rendam, kalau biji melon kurang lebih bisa 7-8 jam, tapi kemarin kayaknya lebih nih, bisa sampai 10 jam. Saya rendam di air hangat-hangat kuku ya. Oh iya Pak. Air hangat kuku, saya kasih ZPT, zat pengatur tumbuh. Kita pakai yang murah-murah aja, di rumahan juga ada, pakai bawang merah. Jadi bawang merah itu digeprek atau diiris, campur dengan air hangat, bijinya ditaruh di situ. Nah, setelah 8 jam baru kita peram di sini. Ini kehangatannya. Suhu di dalam inkubator ini saya setting sampai dengan 37,5. Terus Bapak kalau box inkubator ini beli atau bagaimana Bapak? Ini pakai kontainer-kontainer biasa aja ada. Cuman ini kemarin saya cat seadanya aja, catnya biru. Kalau bisa dilapis plastik warna hitam aja nggak apa-apa. Nah ini suhunya paling tinggi 37, ini ada kelihatan ini 37,5. Nah nanti kalau 36 dia akan mati. Di dalamnya cukup sederhana aja. Ini pakai lampu pijar juga bisa. Saya pakai termostat ini untuk menyensor suhu di dalamnya. Nah ini pakai lampu pijar 25 watt. Pakai lampu apa? LHE ya. Pakai lampu pijar juga bisa. Saya matikan dulu. Terus dengan menggunakan box seperti ini peluang tumbuhnya berapa persen Bapak? Bisa sampai 90% lebih. 90% lebih Bapak. Nah ini dari kemarin sore. Dari kemarin sore ini ada sudah beberapa yang sprout ya. Contohnya kayak gini. Nah ini nanti yang akan kita pindahkan ke dalam media tanam. Kita pilih dulu. Nah media tanamnya saya kebetulan ada busa, saya pakai busa saja. Ini memang busa khusus untuk hidroponik ya. Tapi iya, saran saya kalau untuk penyemaian kayak melon ini ya, melon ini kan kalau media tanamnya bisa juga pakai rockwool atau pakai kokopit. Kalau mau hasilnya biar lebih optimal, ini ukurannya cari ukuran yang lebih besar. Nah kalau kayak ini kan ukuran standar untuk hidroponik sayur ya. Ini 2,5 kali 2,5 kali 2,5 cm. Nah kalau untuk biji melon kalau mau lebih optimal itu nanti kaitannya dengan masa pindah tanam. Jadi setelah disemai ini, kalau kita menggunakan rockwool misalnya, rockwoolnya dipotong lebih besar, 3 kali 3 kali 3. Jadi lebih tebal, mungkin sebesar tahu goreng itu, betul-betul kayak tahu goreng gedenya ya. Nah itu akan mempengaruhi ke masa pertumbuhan semaian. Jadi semakin besar media tanamnya, kita akan semakin singkat di meja semai. Kalau ini kemungkinan bisa sampai 15-18 hari nanti disemai, baru kita pindah ke instalasinya. Nah, cuman masukkan gini aja satu-satu.
cari yang sudah ada akarnya ini ya, jepit aja. Usahakan akarnya jangan sampai patah dan jangan sampai terlalu dalam. Ini di kokopit juga bisa. Kalau spons seperti ini biasanya beli di Kota Kupang ada tidak Bapak? Ini saya belinya online. Ini sebetulnya malah kalau sekarang ini lebih murah daripada Rockwool ya. Dia lebih murah Bapak? Lebih murah sedikit, sedikit aja, tipis ya. Kita nggak usah perlu potong-potong. Memang perlu sedikit, perlu trik. Waktu sebelum kita nyemai biji, usahakan ini kita rendam sambil kita peras-peras supaya dia betul-betul menyerap air. Tapi ini memang daya serapnya bagus. Saya pikir ini spons yang biasa dipakai untuk apa, kayak kursi apa dong? Tidak Bapak, beda Bapak? Bukan, kalau ini memang spons spesialis hidroponik. Ada yang potongannya kotak gini, ada yang bulat. Bulat itu kurang lebih ya sekitar diameternya 3 cm. Kalau itu memang khusus untuk buah. Cuman saya belinya kemarin untuk yang sayur ini. Setelah dari sini dia nanti pindah kemana lagi Bapak? Ini nanti kita taruh di meja semai. Biasanya meja semai berapa lama Bapak? Nah, kalau meja semai ini kalau mau cepat, ini pakai media semainya, media tanam untuk semaiannya ini cari yang lebih besar. Artinya memang kalau seperti melon ini butuh perakaran yang lebih leluasa. Ini kurang lebih nanti bisa sampai 15 hari lah. Setelah 15 hari di meja semai baru langsung pindah ke instalasi. instalasi. Biasanya Bapak melon ini dari semai sampai buahnya siap dijual itu berapa hari Bapak? Kurang lebih 60 sampai 70. 60 sampai 70 hari. 60 sampai 70 HST ya Om ya. Iya ya. Tergantung varietas melon yang kita tanam. Oh berarti tiap melon beda-beda varietas, beda waktu panen Bapak? Beda. Dan lokasi kita tanam. Lokasi tanam. Nah, lokasi kita tanam. Kalau kayak kita di Kupang dataran, bukan dataran tinggi ya, kita kan MDPL cuma 100, itu bisa sampai 60-70 hari. Tapi kalau kita di daerah yang ketinggian di atas 400, di atas 500, dia waktu panennya agak mundur. Dia lebih cepat Bapak ya? Atau lebih lama. Lebih lama. Biasanya kalau Bapak sekali semai ini berapa banyak Bapak? Ini tergantung ini di kebun juga. Kebutuhan instalasinya yang bisa kita masukin. Estimasi nanti kalau misalnya kita 2 minggu lagi panen, itu panennya berapa lubang tanam kita semai. Cuman biasa semai saya lebihkan 10%. Untuk mencegah kegagalan Bapak ya? Bisa jadi nanti waktu di persemaian pertumbuhannya kurang bagus. Ini kalau nggak diperam, Omari, saya pernah nyoba butuh waktu 3-4 hari ini baru bisa semprot ini. Oh begitu apa? Ya, apalagi kalau langsung di media semainya ya, misal mau di kokopit atau apa, dan kita atau di Rockwool ya, dan kita harus rajin tiap hari kan spray itu supaya lembab terus. Tapi kalau di sini cukup dengan kanebo yang dibasahi, kita peram semalaman lah. Ini malah kemarin saya dari jam 3 sore ini saya peramnya. Ini pagi tadi sudah ada yang pecah. Memang kadang ada yang barengan, ada yang enggak juga ya. Berarti sportnya tidak serentak Bapak ya?
Ada beberapa benih yang langsung serentak. Kalau saya kemarin pakai benihnya RZ yang Intanon itu, misalnya kita nyemes 100 paling enggak 99 98 itu sudah sprot semua. Kalau untuk minat ini warga Kota Kupang sendiri Bapak, untuk melon itu biasanya melon jenis apa Bapak yang paling diminati? Sebetulnya kalau jenisnya varietas melon apa saja yang diminati relatif ya. Cuman kalau di sini yang dicari adalah melon yang crunchy dan manis. Dan ini rock melon ini crunchy, dagingnya oranye. Mungkin yang seperti pernah kita panen sama Om Ari kapan hari di kebun itu. Iya. Nah, terus ada juga yang net melon yang lain. Kayak Intanon itu juga crunchy, juga manis. Tapi memang kalau hidroponik minimal itu tingkat kemanisannya atau breaknya kita usahakan 14 ke atas. 13 itu saat kita panen itu, atau saat 5 hari sebelum panen itu, kalau kita tes kemanisan ya tes break itu 13 sebetulnya sudah masuk. Tapi kita usahakan harus 14 ke atas. Itu untuk tingkat kemanisannya. Oke, baik. Masih ada lagi nggak nih ya? Satu, dua, tiga. Berarti yang ini kira-kira besok sudah bisa apa Bapak? Ini besok. Kadang nggak sampai 24 jam ya. Misalnya malam nanti saya cek lagi, kalau dia sudah sprot segera saya pindahkan. Kalau terlambat berarti dia akarnya banyak. Oh, akarnya banyak. Bukan akarnya banyak, akarnya semakin memanjang nanti kesulitan kita masukkan ke sini. Dan risiko patah. Kecuali kalau kita pakai di kokopit. Kalau di kokopit kan tinggal ditancap aja kan dia lebih lunak kalau di Iya. Benar. Ini masih ada beberapa, nanti sisanya bisa kita ram lagi. Nah, ini ada yang patah ya, kalau kita masukkan nggak hati-hatian akarnya patah. Jadi kalau patah kayak gini kita buang. Itu peluang tumbuh tidak ada Bapak ya? Untuk besar. Sudah nggak tumbuh nanti kalau sudah patah. Ini juga bersama dengan teman kami, salah satu juragan hidroponik dari Liliba. Juragan hidroponik Liliba. Datang belajar di Pak Arif cara semai melon hidroponik. Mungkin dari sayuran mau pindah ke buah Om Rizky? Bisa jadi ya? Setelah ini langsung dimasukkan Bapak? Ini kita simpan lagi, nanti sore kita cek kalau sudah ada yang semprot. Jangan lupa dihidupin. Terus nanti suhunya pengaturannya bagaimana Bapak? Otomatis kalau dia sudah sampai 37,5 derajat dia mati lampunya, nanti turun sampai dengan 36 biarkan on lagi. Terus Bapak, kalau yang box seperti ini dibeli atau dibuat sendiri? Ini boxnya box jadi, beli di supermarket itu kan banyak, box kontainer itu. Tidak banyak alat yang untuk pengatur suhu nih Bapak? Kalau alat pengatur suhu ini termometer termostat suhu ini banyak ini di pasaran. Berarti ini box hasil rakitan Bapak? Ya, rakitan sendiri. Orang hidroponik penuh dengan kreativitas untuk. Nah, ini salah satu contoh setelah habis langsung dipindah.
Terus kalau seperti ini Bapak, apakah airnya sudah diberikan PPM Bapak? Ini sudah ini. Kalau PPM yang dipakai berapa Bapak? Ini PPM-nya ikut yang ini ya, yang ikut tanaman dewasa. Ini kurang lebih sekitar 1.300. Kalau 1.300 dia tidak berpengaruh Bapak? Masih aman kalau di 1.300. Tapi kalau mau pakai awalnya 450, 400 sampai 500 juga bisa. Inilah dia. Kali ini tanaman apa saja Bapak? Ini ada melon, kok melon ini ya, ini melon yang golden ini, 1 2 ini. Kemarin ada kelebihan yang sisa semaian yang kita bawa ke kebun. Terus yang sebelah sana adalah mentimun Jepang atau biuri. Ini ada yang sudah mulai berbunga ini. Nah ini. Oh ini ya mentimunnya. Oh ini iya. Buahnya. Bakal buahnya sudah muncul ini. Bapak kalau seperti mentimun begini dipolinasi juga Bapak? Kalau ini kemarin saya coba nggak polinasi. Oh. Saya biarin aja, kebetulan juga banyak lebah. Ada pekerja polinasi gratis. Ya, ada pekerja polinasi, ada polinator ini juga sudah muncul. Oh iya. Kali ini dia sampai panen berapa lama Bapak? Ini kalau mentimun cepat itu. 35-40 hari sudah ada yang bisa dipanen. Dan dia bertahap. Oh panennya bertahap Bapak? Ya. Karena kan cabang-cabangnya kan banyak. Cuman saya jadikan satu dengan melon ini kira-kira pengaruhnya seperti apa, karena ini baru pertama kali kita coba satu instalasi. Timun, melon, sama kabocha. Ada sisa satu kemarin kebetulan beli benih online yang repack isi 10 ya, isi 10. Setelah saya semai cuman berhasil satu, mungkin karena benih repack. Kabocha itu labu Jepang yang oranye. Labunya Cinderella itu kalau di cerita-cerita. Cinderella. Siap. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, siap, mari.